mengapa Yesus pantas disebut Tuhan, ini semuanya jadinya PR karena mereka saya lihat kan udah sangat berwawasan, tapi saya mencoba mungkin menjawab semampu saya, tapi kalau saya nanti nggak bisa lagi menjelaskan, saya akan bilang untuk jadi PR saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami semua yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada berhujung dari dunia hingga akhirat, insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan Rasulullah, serta para nabi, serta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cintai, insyaallah, di bawah naungan Rasulullah pula, di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan malam hari ini saya akan mengunggah sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana perdebatan seorang Kristen ya, Santi gitu. Dan ini agak panjang videonya ya kaum muslimin ya, mohon maaf nih, 1 jam satu jaman lah. Nah, apa yang diterangkan oleh Akhi Loading beserta Tirifa itu ya memang begitu adanya ya. Jadi Kristen-Kristen ini hanya mampu pelongo-pelongo ya, karena memang tidak dapat membantah ya. Namun saya tengok dari keduanya nih ya, antara Santi dengan Kiko ini ya, seperti orang bilang sudah akut gitu ya, akut, mereka tuh akut, nampaknya sulit untuk menerima kebenaran ini. Kalau seperti Kiko itu memang sudah sakit, itu parah, itu sakitnya sudah parah. Terus bagaimana Santi itu saya rasa jauh dari apa ya, kalau saya perhatikan dari raut wajahnya, dari raut parasnya, sangat jauh untuk menjadi seorang muslim gitu ya. Karena apa? Kalau memang dia itu mau masuk Islam oleh karena dakwah-dakwah yang disampaikannya itu ya, sudah terlalu banyak ayat-ayat menjadi sebuah bukti bahwasanya Yesus ini hanyalah seorang utusan ya, utusan Tuhan, bukanlah Tuhan ya. Ketika Yesus punya sesembahan, Yesus berdoa, Yesus menyembah, Yesus berseru, Yesus berdoa, itu dan apa yang tertulis di dalam kitab mereka dengan jelas di sana dikatakan bahwasanya Yesus ini hanyalah seorang utusan gitu ya, bukan Tuhan. Tapi mereka tetap nampaknya kekeh dan cenderung macam pura-pura gitu ya. Itu kalau saya tengok, saya yang melihat gitu ya. Tapi ya mudah-mudahan saya salah ya, dari apa yang saya sampaikan ini mudah-mudahan salah. Mudah-mudahan ya, semoga saja mereka mampu untuk menerima hidayah itu, karena memang hidayah itu gimana ya, hanya Allah saja yang memberikannya ya, bagi siapa yang Allah kehendakinya. Hanya saja ketika hidayah itu sampai kepada kita ya, kebesaran Allah tentang bagaimana Allah itu disampaikan kepada mereka dan kebenaran itu sampai ke telinga mereka, tapi mereka tetap saja mengingkarinya, ya itu sudah barang tentu sudah akut lah sulit untuk menerima kebenaran. Kalau ada orang-orang yang biasanya orang-orang yang niatnya belajar itu biasanya sekali 2 kali diberikan tahu, lalu biasanya dia akan menghilang. Dari kebanyakan itu biasanya akan menghilang. Nanti muncul itu biasanya sudah dengan kabar baru gitu. Tapi kalau masih tetap nongkrong di kata bansos ya, tidak tahu lah, hanya dia yang tahu ya, hanya mereka yang tahu. Nah itu saya rasa memang sudah, tapi tidak apa-apa, biar saja mereka nongkrong lah segala macam, itu tidak apa-apa, dijadikan saja bahan wasilah untuk berdakwah kepada yang mendengarkan kan itu. Karena memang target kita bukan lawan debat kita, melainkan orang yang mendengarkannya itu. Karena kalau lawan debat kita yang jadi mualaf masuk Islam, terus nanti kita mau berdebat sama siapa? Tak ada yang didebat lagi. Jadi bahan debat nanti tak ada, akhirnya monolog ya kan. Kalau sudah monolog bahaya, yang ada malah kita bisa dipenjara kan gitu. Baik kamu Simin, demikian videonya. Tidak sehakikat. Saya dengan Bang Loading, dengan Anda, kita berempat ini sehakikat. Hakikat apa? Hakikat kemanusiaan. Apa yang menyamakan kita? Kita ini ada daging, ada kulit, dan kita punya mata lengkap. Dan tetapi secara gender kita berbeda, jenis kita berbeda.
Ayam dan burung itu satu hakikat. Klasifikasinya masuk dalam ranah unggas. Tapi ayam bukanlah bebek, bebek bukanlah ayam. Tolong dipahami itu abangku. Maka apanya, sekali lagi saya mungkin 3 kali maksimal mau nanya nih, saya pengen tahu nih, apanya yang ilahi yang ada pada diri Yesus? Apanya? Berarti saya menanyakan sesuatu. Contoh, apanya yang ganteng pada Bang Loding? Wajah, ya. Apanya yang kekar dari Bang Loding? Tangan, ya, kaki. Apanya yang lesung? Pipi. Oh, pipi. Apanya yang putih? Oh, gigi. Apanya yang hitam? Rambut, kumis. Bisa dijawab. Sekarang saya nanya, apanya yang ilahi dari Yesus? Ya, karena dia bukan sesuatu yang transenden dan metafisik. Kalau memang ada Yesus versi metafisik, tunjukkan ke saya. Yang mana? Ya, harus dijawab itu. Kita akademis loh ya. Saya nanti mau penekanan, tolong dijelaskan ke saya apanya yang ilahi dari diri Yesus. Artinya saya tanya sesuatu pada diri Yesus. Silakan. Baik, to the point aja Uni ya. Jadi saya jelaskan, kita tadi kan sudah sepakat bahwasannya kita membahas hakikat keilahian Yesus. Berarti kalau kita berbicara Apanya, tentang hakikat kalau gitu? keilahian Yesus, ya, kita tidak sedang berbicara tentang tubuh badan kemanusiaan Yesus. Itu yang Iya pertama. sudah, kalau gitu apanya? Yang kedua, ya, yang kedua. Apanya Bang? Saya Iya mau sudah cukup Bang. menampilkan- Apanya yang ilahi dari Saya diri mau Yesus? menampilkan data. Saya baca data. Silakan. Oke, kita membaca di dalam Yohanes 8 ayat 58. Ya, kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu sesungguhnya, sebelum Abraham jadi, aku telah ada." Yesus kita ketahui bahwasannya jauh, ya, sesudah Abraham itu baru lahir. Lalu timbul pertanyaan, loh, makanya kan Anda seperti orang Yahudi, umurmu belum cukup 50 tahun. Bagaimana mungkin kamu berkata demikian? Berarti ini merujuk pada apa? Merujuk pada hakikat keilahian Yesus. Apakah merujuk pada tubuh badan Yesus yang lahir dari rahim Maria? Tentu saja bukan. Itu merujuk pada Ya hakikat kalau begitu keilahian Yesus. apanya? Sebentar ya. Jadi kalau ditanya, apanya Yesus yang hakikat keilahian? Tadi saya sudah terangkan, kalau berbicara tentang hakikat, itu keberadaan yang sesungguhnya. Keberadaan Itu yang apa? sebenar-benarnya, inti dasar, itu apa? Makanya saya tegaskan kembali, kalau kita berbicara tentang hakikat Yesus yang tak nampak, itu harus Apanya yang nggak nampak? Sebentar, harus dilengkapi hakikat keilahian Yesus. Yang Jangan mana? hakikat saja. Apanya? Ya. Nah, Iya. kalau berbicara tentang hakikat keilahian Yesus, itu kita berbicara tentang firman Allah. Apa? Oke. Firman Allah. Jadi yang ilahi itu yang mana? Apanya? Oke, baik. Ketika Anda bertanya, yang ilahi itu yang mana? Saya menjawab, itu adalah firman Allah. Oke, berarti yang ilahi itu bukan ada. Sebentar. Berarti Saya yang jawab ilahi itu aja, bukan lanjut. sesuatu yang pada Yesus ya? Saya lanjut ya. Jadi kalau kita berbicara tentang hakikat keilahian Yesus, tentu itu tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Tentu itu juga tidak bisa diserlok. Bagian mananya pada Yesus? Apakah bagian ujung jarinya, bagian ujung kakinya? Tentu Jangan saja bahas tidak yang begitu. imanen Bang. Ya. Bahas yang transendennya Bang. Bahas yang metafisik. Apanya yang metafisik dari diri tentang Yesus? transenden, ya sebentar. Kalau tentang transenden tadi kan saya sudah jelaskan. Yesus mengklaim dia ada sebelum Abraham ada. Abraham itu kan bapak kaum beriman. Abraham beriman kepada siapa? Ya kepada Tuhan. Apakah Yesus Tuhan? Ya. Apakah ketuhanan Yesus itu sejak kekal adanya? Ya. Makanya saya baca Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Jadi Allah dan firman Allah ini tidak ada dibatasi oleh apapun. Berarti Itulah apanya hakikat yang keilahian adalah Yesus. Tuhan? Bagaimana? Apanya Yesus? Apa pada diri Yesus yang ilahi? Firman Allah. Firman Allah itu kan belum jadi Yesus. Kalau begitu stop katakan Yesus itu ilahi. Tapi firman Allah yang ilahi Bang. Saya tidak Baik, pernah lanjut. mendengarkan satupun ayat yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah firman Allah itu bernama Yesus, enggak ada. Coba tunjukin ayatnya deh Bang.
Jadi gini Bang ya, kalau kita bicara Yesus itu sebelum eksis atau pra-eksistensi Yesus, itu nggak bisa dikatakan Yesus. Sama seperti saya nih, teman-teman semua nih ya. Rifa sebelum ada nggak bisa dikatakan Rifa karena belum diberi nama, tapi ruh. Ya. Kita ini dalam pandangan Islam di Lahul Mahfuz, Islam itu mengajarkan bahwa kita sebelum Abraham kita tuh semua ada. Saya sudah ada sebelum Nabi Abraham. Bang Loding sudah ada sebelum Nabi Abraham dalam Islam. Karena di dalam Islam itu sebelum manusia dilahirkan Allah sudah merencanakan. Berarti perencanaannya sudah ada, ruhnya sudah ada di Lahul Mahfuz. Maka tidak ada Rifa sebelum dilahirkan. Tidak ada yang namanya entitas bernama Oke, Rifa baik, saya sebelum tanggapi. dilahirkan. Nih, saya tanggapi sedikit Ya, ya. saya tanya gini Bang, coba saya pelan-pelan ya. Yesus itu entitas manusia yang dituhankan lahir pada abad pertama. Sebelum lahir pada abad pertama tidak ada entitas bernama Yesus sebagai Tuhan tuh tidak pernah ada. Kalau ada silakan kasih data. Kalau Tuhan berfirman itu ada karena Tuhan itu punya kehendak untuk berfirman. Yang saya tanya itu apanya di diri Yesus. Kita tidak bicara tentang Yohanes 1 ayat 1. Saya tanya, Yesus itu dari ujung kaki sampai ujung kepala apanya yang Tuhan? Itu sebetulnya. Dari tadi Anda tidak jawab Izin itu. saya tanggapi. Silakan. Oke, baik. Anda tadi mengatakan dalam perspektif Islam, kita memang sudah ada di Lauhul Mahfuz, itu sudah di Bahkan dalam menjadi perspektif Yahudi kehendak. juga ada. Dalam perspektif Ya, Yahudi sebentar, juga. saya jawab. Ya nanti terserah Anda mau di mana-mana. Saya kan mengejar argumentasi Anda aja, gitu ya. Jadi ada sebagai apa dulu? Ya, eksis sebagai Sebagai ciptaan ruh. kah? Sebagai Sebentar. rencana Allah. Ya, Kan saya sudah izinkan jawab saya tadi. jelaskan dulu ya. Saya lanjut ya. Saya lanjut. Ya, makanya saya kan melawan argumentasi Anda. Maka dari Pakai ini data kalau Anda harus melawan. bisa mempertanggungjawabkannya. Sebentar ya. Jadi ketika Anda berbicara tentang Islam, maka di sini saya mau melawan argumentasi Anda dengan sebuah argumentasi ya. Ketika Anda berkata demikian, eksisnya Anda itu kan sebagai makhluk ciptaan. Ya, walaupun Anda mengklaim ya Allah kami itu sudah sejak awal merencanakan. Ya, rencanakan sebagai apa? Sebagai ciptaan toh. Tapi Sebagai berbeda dengan ciptaan. Yesus. Saya Iya, nggak sebagai tanya ciptaan, Yesus ini kan? kita lagi nggak bahas Yesus ini termasuk klasifikasi ciptaan atau pencipta. Yang saya tanya apanya yang ilahi dari diri Yesus. Nah, kamu Itu kan aja kok. sebentar dulu. Jangan lari-lari, Ya, Bang. sabar dulu. Sabar ya. Kamu kan membangun Begini Bang, sebuah fokus argumentasi. pertanyaannya Bang. Fokus pertanyaannya, apanya yang ilahi dari Yesus? Kakinya kah? Sebentar, Apakah? ya. Begitu. Masa itu saja mau mutar-mutar? Silakan. Iya, sebentar. Dia membangun argumentasi berdasarkan tadi membandingkan dengan Yesus. Dia membandingkan dengan dirinya. Maka saya bandingin balik gitu loh. Tapi saya nggak lama-lama kok, ya. Jadi ketika Anda berkata demikian, tentu Anda eksis sebagai ciptaan. Lain halnya dengan Yesus. Di dalam 1 Korintus pasal 8 ayat yang ke-6, Yesus itu sang pencipta. Itu beda kan? Di mana dikatakan aku ada sebelum Abraham ada sebagai pencipta, Bang? Jangan ngarang, Bang. Sebentar dulu. Karena Saya lagi Yesus baca bilang dalil. aku ada sebelum Abraham sebagai pencipta, itu jangan ngarang. Saya lagi baca dalil, Uni. Saya baca dalil loh. Iya, Ya, saya tapi baca abang ya. lari. Abang lari. Jangan takut sebelum diskusi lah. Nggak usah. Anda Loh, nanti itu bukan bangun tanda argumentasi takut. Anda. Ini tandanya kita akademik, kita berpikir ketika Anda bicara bahwa Iya, ini saya kan sedang membanding. membangun argumentasi saya berdasarkan dalil, kan begitu. Iya, Anda tapi tadi- pertanyaan Ya, saya tolong tolong turun dari fokus pihak dijawab. Kristen. Ya, Bang Kiko gini dari pihak nanti. Kristen, kalau Muslim bertanya, tolong tuntut untuk Jadi dijawab lama, lah kan, apa kalau yang kayak ilahi gini. dari Yesus begitu. Jangan mutar-mutar. Ya, lama, kan? Begitu Bang Kiko. Bang Kiko harus tegas Kalau juga. izinkan saya bicara tadi udah selesainya nih ya, lama jadinya. Jadi begini, Anda eksis sebagai ciptaan, itu Anda udah akuin. Tapi ketika kita berbicara tentang Yesus, eksis sebagai apa? Sebagai sang pencipta. Ada dalilnya Bang, ada. 1 Korintus pasal 8 ayat yang ke-6. Dan satu Tuhan saja yaitu Yesus, yang olehnya dijadikan segala sesuatu. Oleh Yesus dijadikan segala sesuatu ini. Dan karena Yesus kita hidup. Anda bisa baca itu. Makanya saya katakan tadi, Abraham itu bapak kaum beriman. Abraham beriman kepada siapa? Kepada Tuhan. Apakah Yesus Tuhan? Ya. Dalam keberadaan apa? Bagian mana Bang. Yesus yang adalah Tuhan? Bagian mananya? Biar nggak Ini melebar. saya mau jawab ya. Jangan melebar ya, Bang. Izin Saya- Bang ya, biar kita strike to the point ya. Saya Ini masih saya jawab menunggu dulu. jawaban. Iya, Lama tapi kali. melebar. Nanti saya terpaksa menanggapi, Bang.
Ya, Anda melebar, pertanyaan saya nggak saya, boleh. Saya nggak apanya melebar yang kemana-mana. Masih dalam konteks Yesus kok. ya tapi jawab Bang, apanya yang ilahi Terkecuali dari saya Yesus? bahas yang lain. Ini Ya, kan Iya, apanya abang, yang saya tanya abang, itu? Bang Baf, fokus Sebentar, tadi sebentar. pertanyaannya Unirifa, apanya yang ilahi? Kukunya saya mau kah, jawab. rambutnya kah, biji matanya kah, apanya kah? Bentar, iya. Apanya yang Loading, ilahi? iya, iya. Oke, Bang Kiko baik. jangan diam saja loh. Bang Kiko sebagai kekristenan kok cuma Udah. Nanti Bantu giliran satu dia. ya. silakan, silakan Bang Kiko. Saya bantu satu. Iji sedikit aja. Saya nggak terlalu bisa, ilmu saya nggak terlalu sampai sedemikian rupa. Satu ayat. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Itu Aduh, hanya jalan Yesus yang yang berkata dibilang. demikian. Hah? Bagaimana? Apanya yang ilahi yang ditanya sama Uni, apanya yang ilahi di diri Yesus itu dari ujung kaki sampai ujung rambut, apanya? Makanya tadi Uni sudah kasih analogi. Apanya yang ganteng di loading wajahnya, apa yang putih giginya, apa yang kuat tangannya. Nah, apa yang ilahi pada diri Yesus itu? Kan dia bilang keilahian Yesus, apanya yang ilahi? Apanya yang ilahi itu yang ditanya. Hah? Perbuatannya. Oke, Yesus, kita bahas ini. Bagus nih. Berarti Ah, bagus perbuatan ini, Yesus yang kata ilahi, Anda. Bang. Bagus nih Bang Kiko nih. Abang Baf dari tadi mutar-mutar. Iya. Bang Kiko jawab terang dia. Nah, konsekuensi pernyataan Bang Kiko itu ada, Bang. Ya, nanti saya minta solusi nih sama Bang Kiko nih. Kalau perbuatan Yesus itu ilahi, maka Bang Kiko itu menuhankan perbuatannya Yesus, bukan menuhankan Yesus. meyakini. Iya, meyakini sebagai Tuhan bahwa yang Yes. Tuhan itu adalah perbuatannya, bukan Yesusnya. Akibat dari perbuatannya, tindakannya, maka saya menjadi meyakini. Iya. Ya. Kan yang saya tanya itu apanya yang Tuhan, abang bilang perbuatannya. Berarti abang menyembah perbuatannya, bukan Yesusnya. Menyembah Yesusnya, bukan perbuatannya. Loh, Bukan Berarti perbuatannya. abang menyembah yang tidak ilahi dari diri Yesus. Kan yang ilahi Ya kan? perbuatannya. Dia melakukan sesuatu yang di luar kemampuan manusia. Iya. Maka jadi Iya, betul. terpercaya. Tahu. Oke. Maka ya. yang abang sembah adalah ilahinya Yesus itu adalah perbuatannya. Jadi yang abang tuhankan itu perbuatannya, bukan Yesusnya. Sebenarnya Yesusnya, tapi buktinya perbuatan itu ada, tindakan itu ada, maka percaya. Abang menyembah kemanusiaan Yesus nggak? Ya. Iya, berarti abang menyembah kemanusiaan Yesus. Berarti menyembah tubuh Yesus. Iya. Ayo loh. Ya. Maaf ya. Dari Ulang, ujung coba, rambut ulang, sampai ulang, kaki. ulang, Ya. ulang. Abang menyembah kemanusiaan Yesus nggak? Bukan. Bukan. Maka Kalau abang Yesus. tidak menyembah Yesus karena seluruh tubuh Yesus itu manusia. Bukan. Saya menyembah keilahiannya, bukan kemanusiaannya. Nah, keilahiannya itu adalah perbuatannya, bukan? Yes. Berarti abang menyembah perbuatannya, bukan Yesusnya. Misal nih, Bang Loading ini manusia, perbuatan Bang Loading itu adalah ilahi. Ketika Bang Loading itu nampar muka orang, maka abang menyembah menampar muka orang, bukan Bang Loading. Tapi menyembah menampar muka orang. Perbuatannya. Sepertinya kalau di sini kurang bisa sepakat kalau saya. Enggak, Karena saya tidak- lagi nggak menyepakati. Saya nanya. Saya lagi minta konfirmasi. Saya Karena minta saya konfirmasi saya nanya konsekuensi argumen. Abang ngerti konsekuensi nggak? Sebab kalau saya bilang Unirifa ini manis, maka Unirifa ini konsekuensinya adalah orang yang enak dilihat wajahnya manis. Unirifa ini suka ngamuk, maka konsekuensinya apa? Dia bahaya kalau masuk di komal orang nih. Nanti berantakan komal orang ngamuk-ngamuk. Berarti ada konsekuensi. Maka kalau abang menyembah perbuatan Yesus, maka ketika Yesus tidur, maka abang menyembah tidurnya Yesus. Ketika dia makan ikan goreng, abang menyembah makan ikan goreng. Perbuatan, Bang. Perilaku. Ketika dia mengutuk pohon ara, abang menyembah mengutuk pohon ara. Ketika dia menghidupkan orang mati, abang menyembah menghidupkan orang mati. Itu perbuatan. Tapi yang manusia di diri Yesus dari ujung kaki sampai kepala kan manusia tuh. Berarti abang tidak menyembah itu. Nah, inilah konsekuensi menyembah manusia, Bang. Akan bertabrakan dengan rasional. Itu kenapa kami mengajak Bang Kiko untuk berpikirlah abangku. Ya. Tidak masalah jadi Kristen, tapi minimal jadi Kristen yang rasional. Kalau memang abang menyembah perbuatan Yesus, nggak apa-apa. Tapi kan abang sendiri bingung jadinya. Enggak, iya. Yesus itu pernah
pernah mengusir orang yang jualan. Abang menyembah perbuatannya, maka abang menyembah mengusir orang jualan. Yesus pernah merubah air menjadi anggur. Abang tidak menyembah Yesus yang merubah air menjadi anggur, tidak, karena itu kemanusiaannya. Tapi abang menyembah kepada merubah air menjadi anggur. Itu konsekuensi dari statement abang. Makanya saya bilang, berpikirlah sebelum bicara. Kami umat Islam bagiku diperintahkan melalui nasihatnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, menantu Rasulullah, sahabat Rasulullah yang Rasulullah ajarkan. Apa kata beliau? Ya, manusia itu ya, seharusnya manusia itu ya, jangan bibir dulu, jangan lisan dulu, tapi pikiran dulu. Berpikir dulu, berbicara. Itu namanya akademis. Jadi bicara itu, semua ucapan itu hasil berpikir, hasil penelitian. Jangan langsung menjawab buru-buru, nanti blunder. Seperti Bang Kiko itu tadi namanya blunder, tapi nggak apa-apa, udah biasa kok. Ya, saya masih menghargai Bang Kiko karena attitude-nya bagus. Nah, Bang Baf ini dari tadi argumen saya tidak ditanggapi. Saya katakan begini, Bang Baf. Ketika Anda mengatakan bahwa yang ilahi dari Yesus itu bukanlah dari ujung kaki sampai ujung kepala, tetapi firman Allah yang menjadi daging, maka tidak bisa dikatakan Yesus ilahi sama sekali. Bahkan itu mengingkari ajaran hypostatis union, ya, dua natur dalam diri Yesus. Kenapa? Ya, karena ternyata yang ilahi itu adalah sebelum menjadi Yesus, yaitu firman Bapa yang belum menjadi Yesus, maka Yesus tidak bisa dikatakan ilahi. Yaitu yang bisa dikatakan ilahi itu firman Bapa. Siapa namanya? Nggak ada, tak bernama dia, tidak bernama sama sekali karena belum menjadi manusia. Itu namanya hakikat, Bang. Saya kasih abang analogi deh, hakikat. Bentar Bang, izin ya Bang Kiko sedikit. Ini Bang, saya pernah bahas ini dengan orang Kristen. Ini skincare, ini juga skincare, ya. Ini satu hakikat, Bang. Skincare. Tapi bukan, ya dengar ya. Ini namanya skincare. Tapi nggak bisa dikatakan satu skincare ini. Sehakikat memang ini hakikatnya sama-sama skincare. Tapi ini bedak malam, ini bedak siang. Ini serumnya malam, ini serumnya siang. Ya, nggak bisa dikatakan ini serum malam adalah serum siang adalah serum malam. Makanya bahaya kalau orang Kristen ini memaknai Tritunggal, cekotnya 3, bayarnya 1. Rugi orang, Bang. Oh, itu kan sehakikat. Skincare-nya kan sehakikat. Nih, ini namanya skincare. Ini buat bersihin kulit. Ini buat serum malam, ini serum siang. Ini 3 ini satu hakikat, abangku. Tapi nggak bisa dikatakan satu pribadi. Tidak bisa dikatakan satu hakikat, betul, hakikat skincare, tapi nggak bisa dikatakan bahwa ini namanya apa, satu paket. Oke, nggak apa-apa satu paket dikatakan, satu kesatuan, satu paket. Tapi nggak bisa kalian itu cekot 3 ini bayarnya 1 tuh nggak bisa. Dikejar orang, kalian tangkap polisi kalian nanti. Ya, makan bakwan 3 ngaku 1 tuh nggak boleh. Itulah yang disebut dengan ilmu ontologi. Ya, ilmu ontologi itu adalah ilmu filsafat yang membatasi akal manusia agar tidak seenaknya bicara. Masa nanti abang bilang skincare, ini skincare siang, ini skincare malam. Skincare siang adalah skincare malam adalah karena sama-sama skincare. Saya mau beli, nanti istri abang datang ke toko, saya mau beli skincare. Oke, mana skincare? Ini dikasihlah 10 skincare. Saya bayar 1. Kenapa? Ini sehakikat loh, 1 itu. Rugi bandar, Bang. Bahaya nih kalau orang Kristen dijual apa belanja nih, ke hati-hati nih yang Shopee, Tokopedia, hati-hati loh. Ya, yang jualan hati-hati. Saya beli celana. Iya, celananya panjang semua, 3 biji. Wah, saya bayar 1. Kenapa? Itu 1. Iya, 3 satu hakikat tapi 3 celana yang berbeda. Ya, berbahaya. Cukup contohnya nih. Tapi kami menjadi beriman lewat perbuatannya, perbuatan yang dilakukan oleh Yesus itu, bukan. Oke, apa Bang? Sebutkan 1 Bang. 1 perbuatan Yesus yang menjadi asbab dia jadi Tuhan di mata abang. 1 aja. Yesus menghidupkan orang mati. Oke, kenapa tidak Tuhan kan Elia dan Elisa? Elisa? Ya. Kenapa ke Elisa? Elisa ya kan menghidupkan orang mati. Elia dan Elisa kan bisa menghidupkan orang mati. Izin Bang, boleh dijawab Bang?
Bang Bal, Syahadat Bang Kiko, biar abang nggak bingung syahadat Bang. Kembali ke fitrahmu abangku. bukan. Muslim. Kalau saya nggak sanggup jawab, itu bukan berarti merubah diri saya. Ya saya tetap saya. Iya, Begitu, iya. Mi. Saya menghargai abang dengan imannya. Iya. Silakan Bang Nah, Bal. tadi Sebelum bilang Yesus ilmiah. hadir, Tadi ya. tadi bilang Tadi, ilmiah, tadi, sekarang tadi. mentret toh. Apa ahlinya? lanjut, Masa lanjut, mentret lanjut, lah. lanjut. Saya Saya belajar yang mentret. bagus, dapat ilmu banyak nih. Saya nggak mencret, nggak. Saya nggak mencret. Saya normal. Siapa yang ngomong sama Anda? Saya ngomong sama Bang Baf. Anda itu apa adanya. Lanjutlah, lanjut. Jadi izin ya abang-abangku, saya minta tolong dengan sangat. Kalau kita membuat sebuah statement, tolong dibuktikan. Saya nih, saya Rifaya di Putri ini mengatakan Islam itu benar bukan karena saya Islam, tapi karena saya mampu membuktikan. Ya dulu mungkin iya, dulu waktu saya belum belajar, saya Islam itu ikut FOMO, ikut-ikutan orang tua saya akui itu. Sekarang tidak. Sekarang saya mengatakan Islam benar karena saya mampu membuktikan. Mampu membuktikan Quran itu firman ilahi. Mampu membuktikan Nabi Muhammad adalah orang benar. Mampu membuktikan Allah Tuhan yang benar. Mampu membuktikan bahwa hukum Islam adalah hukum yang sejalan dengan naluri dan sangat rasional. Mampu saya lakukan itu. Ketika abang-abangku ini sebagai Kristen bicara ayo kita akademis, saya sangat senang sekali dengan itu. Ini yang kita cari-cari nih. Karena selama ini kita nggak mau capek lihat debat kusir ya. Nah, sekarang abang tunjukkan keilmiahan abang. Ketika ditanya apanya, tunjukkan bang. Sifat mana? Apanya? Oh sifatnya doang abang sembah. Ya udah nggak apa-apa, kita terima kok. Kristen menyembah sifatnya Yesus, bukan nyembah Yesus. Sudah cukup berhenti mengingkari pernyataan sendiri. Jangan pernah lagi sembah Yesus. Sembah sifatnya aja. Sembah perbuatannya aja. Ya, seperti itu kurang lebih abangku. Bang Bas silakan tanggapi. Iya, tadi Anda melebar sampai ke Tritunggal segala, bahkan analogi segala itu ya. Jadi saya tertarik analogi itu masuk. Ya, karena begini ya. Itu kalau Tritunggal dalam Kristen itu istilah. Ya. Istilah itu ketika dipolemikan, ya maka bisa diterangkan secara akal sehat. Jadi kata Tritunggal itu ya 3 pribadi 1 hakikat. Uni tadi sudah singgung ya. Ini 3-3-nya skinker, bedanya malam siang. Ya tetap hakikatnya adalah skinker, 1 hakikat kan. Kenapa dikatakan pribadi? Malam itu skinker malam itu punya ciri khas dalam konteks skinker, makanya dia dikatakan pribadi karena punya ciri khas malam. Kenapa dikatakan skinker khusus untuk siang? Karena ciri khasnya memang pakai untuk siang dan kegunaannya untuk siang. Makanya dikatakan pribadi. Pribadi itu yang dipakai di dalam istilah Tritunggal itu berdasarkan ciri khas. Salah satu contoh begini. Di dalam 1 Korintus pasal 8 ayat yang ke-6, namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Bersumber dari Dia segala satu dan untuk Dia kita hidup. Ketika kita membaca kata Bapa, tolong dicatat ya. Ketika kita membaca kata Bapa, ini merujuk kepada Sang Sumber. Itu ciri khas kata Bapa, makanya dikatakan pribadi. Yang kedua, kata firman. Kenapa dikatakan pribadi? Karena kata firman itu punya ciri khas. Salah satu contohnya apa? Berfirmanlah Allah kepada Musa. Berfirmanlah Allah kepada Abraham. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, maka terang itu jadi. Tidak ada kita ketemukan ayat yang mengatakan berbapaklah Roh Kudus, jadilah terang. Bertuhanlah Allah, jadilah terang. Berbapaklah Bapa kepada Musa. Tidak pernah. Makanya firman itu dikatakan pribadi berdasarkan ciri khas. Dalam konteks apa? Dalam konteks karya Allah. Roh Kudus. Kenapa dikatakan pribadi? Roh Kudus itu ciri khasnya adalah membimbing, penuntun, penolong, penghibur bagi setiap orang yang percaya kepada Dia satu-satunya Allah yang benar. Maka hidupnya dituntun di dalam jalan kebenaran. Itu ciri khas dari Roh Kudus. Dengan kata lain adalah Roh Kudus itu sebutan. Secara spesifik merujuk kepada Allah yang adalah Roh itu sendiri, yang bekerja tanpa ada batasan ruang dan waktu. Maka ada istilah yang mengatakan, kamu jangan cari gara-gara, kamu jangan mencuri, Tuhan itu maha melihat.
Artinya Roh Kudus atau Allah yang adalah roh itu sedang membimbing manusia agar manusia itu tidak jatuh ke dalam dosa. Itu makanya Roh Kudus itu dikatakan pribadi karena punya ciri khas dalam konteks karya Allah. Ya, apakah hakikatnya Allah? Ya, yes. Makanya dikatakan 3 pribadi 1 hakikat. Dapat kita bedakan, tapi tak dapat kita pisahkan. Apa yang tak dapat kita pisahkan? Ya, hakikat sebagai Allah. Salah satu contohnya begini. Unirifa itu hakikatnya adalah ciptaan manusia. Ya, manusia itu ciptaan Allah, ciptaan Tuhan. Dalam hakikat kita sebagai manusia, keberadaan kita yang sesungguhnya sebagai manusia, kita adalah ciptaan. Tapi kenapa kok saya bisa mengatakan itu kan pribadinya Unirifa? Dia lemah lembut, sabar. Bang Baf kok kerasa kerusuk? Lah itu kan pribadinya Bang Baf. Tapi hakikat kita sama. Cuman ini hanya analogi. Hakikat kita sebagai manusia tidak terbatas. Manusia itu tidak merujuk kepada saya saja. Tentu kepada Unirifa juga. Baik Unirifa itu ada di Amerika, saya ada di Cina, tetap Unirifa dikatakan manusia. Ya sehakikat dengan saya manusia. Tapi Unirifa punya ciri khas dalam kemanusiaannya. Makanya dikatakan pribadi. Cuman pribadi saya dengan Unirifa itu dibatasi oleh ruang dan waktu secara fisik. Tapi secara hakikat sebagai manusia tak terbatas. Mau Unirifa di Indonesia, itu tetap dikatakan manusia. Apakah Unirifa ketika ada di Amerika, Unirifa tidak dikatakan atau tidak layak dikatakan manusia lagi? Tetap dikatakan manusia. Begitu juga saya. Saya ada di Australia, tetap saya dikatakan manusia di sana. Itu namanya hakikat tidak terbatas. Ini hanya analogi. Nah, masuk ke dalam hakikat keilahian Yesus. Bang izin Ya, boleh yang nggak? mananya? Bang Baf Ya, yang izin. mananya? Bang Baf izin. Bang coba Silakan. ngomong tuh pelan-pelan karena saya khawatir banyak yang abang nggak ngerti dari ucapan abang loh. Makanya saya suruh catat, kalau nggak catat rekam, Enggak, biar saya, Anda punya saya rekam bang. argumentasi. Saya rekam di otak saya bang. Alhamdulillah baik. saya tuh kalau diskusi ini saya serius ya. Abang Silakan. saya tanya, kita lihat konsekuensi logik ucapan abang tadi. Saya sama abang itu satu hakikat. Kita di sini satu hakikat nggak? Saya tanya. Iya, satu hakikat kita. Oke. Ada berapa manusia di sini bang? Ada 4 kita di sini. Oke. Yesus Bapa, Putra, Roh Kudus satu hakikat. Oh, kalau Anda berbicara tentang hakikat keilahian Yesus, itu merujuk pada Allah, firman Allah, yang kekal bersama Allah, yang adalah Allah. Terus berapa Tuhan, berapa Allah di situ? Kalau berbicara tentang Allah, bukan tentang jumlah. Yang saya tanya berapa? Kalau tidak bisa menjawab nggak apa-apa. Coba saya ulangi nih. Kembali lagi. Kita di sini ada berapa? Ada 4. Berapa hakikat kita? Hakikat kita itu satu, yaitu manusia. Ada berapa manusianya? Ada 4. Bapa, Putra, Roh Kudus itu satu hakikat? Ya, betul. Hakikat apa? Hakikat Allah, yang adalah Allah. Berapa Allah? Berapa Allah kalau gitu? Allah hakikatnya, kalau dalam konteks Bukan, dia... yang saya tanya bukan hakikatnya. Berapa Allah? Ada Sebentar, berapa Allah? sebentar ya. Hmm, Oke, baik. Saya jawab. Jangan ketawa dulu ya. Karena Enggak, saya nggak ketawa. Karena Anda bertanya tentang berapa Allah, maka saya jawab. Tentu saja iya kan? Saya jawab kan? Maka ketika Anda bertanya tentang berapa Allah, memang kita tadi kan sudah membaca, namun bagi kita hanya ada satu Allah kan? Tapi satunya Allah dengan satu benda itu berbeda. Kenapa saya katakan beda? Ini penjelasannya ya. Kalau dikatakan satu Allah, ini berbicara tentang komitmen agar manusia itu tidak mendua dari Allah, kan begitu ya? Saya tidak pernah Begitu. bertanya definisi Allah, Bang. Bentar, kan kamu kan bertanya tentang 1, 2 Iya, materi tapi kan? saya tidak bertanya apa definisi Allah. Ya, saya bertanya juga tidak ada pernah berapa menjelaskan Allah. tentang definisi Allah, tidak. Abang menjelaskan Saya definisi tidak Allah pernah menjelaskan barusan. tentang definisi Allah. Lah itu, Tidak. abang nih sadar nggak sih ngomong ini dari tadi? Iya. Kamu bertanya tadi Oke, ada kalau berapa begitu Allah? berapa Saya Allah? jawab. Ya Ya, udah saya kalau gitu jawab. ada berapa Allah? Saya Silakan. jawab. Oke, baik. Sudah? Tadi saya sudah jawab. Kalau dalam konteks komitmen Allah kepada manusia hanya ada satu Allah.
Bukan berarti satu Komitmen Allah itu dengan satu artinya apa benda. sih, Bang? Sebentar Izin. dulu, sabar. Enggak, Sabar, komitmen sabar. itu artinya apa? Jelaskan ke saya nggak ngerti. Makanya saya kom- jelaskan. Apa Makanya urusan komitmen dengan Allah tuh apa? Kaitannya, relevansinya apa? baik ya, makanya begini kan belajar kan enak kamu. Ya, ilmu pengetahuan itu mahal ya. Saya ajarin ya. Baik, saya Iya, ajarin. sama Abang. Iya. Jelaskan Iya, ke betul, saya iya. apa relevansi komitmen dengan Udah, keberapaan ya, Allah. Silakan. Udah. Kita di sini orang intelektual, kita punya pengetahuan yang luas. Jadi Kau nggak ini perlu salah tapi kau bertanya satu ngotot kali. sekali. Sabar. Kau tidak malu kan di bawah itu orang sudah bilang apa? Coba apa yang ditanya Uni Rifa? Malu loh, kau ini seorang laki-laki loh. Masa diajari Sudah. oleh perempuan begitu? Katanya Langsung baru jawab kau aja. teriak. Dijawab saja, Sudah, saya jangan jawab ya. malu juga sama Bang Saya Kiko jawab sebagai ya. Protestan. Dalam hati Bang Kiko untung bukan satu denom. Karena kamu muter-muter, kalau jadilah begini, bukan saya mau membandingkan ya. Seperti Bang Kiko ini kalau tidak tahu dia bilang tidak tahu. Orang mau bilang apa, itulah Kristen yang sebenarnya. Ya katakan ya, tidak katakan tidak. Sudah. Tapi Anda dari tadi berpaksa untuk cari jalan keluar tapi buntu semua. Bang Loding, memang beliau Ya. punya kemampuan. Iya, namun beliau punya kemampuannya muter-muter. Jangan langsung jawab itu doang. Punya kemampuan. Iya, beliau punya kemampuan. Saya akui dia punya kemampuannya muter-muter. Jangan curhat dulu, loading. Aduh, payah nih. Iya, silakan. Saya- Oke. Dari tadi kan kita nyimak, saya catat loh, Bang. Iya, iya. Saya catat yang Anda sampaikan tadi loh. Iklan. Gak apa-apa, Bang. Oke, lanjut, Bang. Pahami ya, teman-teman, simak pertanyaan dari Nurifa, ada berapa Allah? Baik, saya jawab dalam perspektif apa? Dalam konteks pertanyaan ini, ya kan? Berarti yang ada di mindset dia itu berbicara tentang angka, maka saya jawab dengan angka. Di dalam 1 Korintus pasal 8 ayat yang ke-6 ditulis di sana, namun bagi kita hanya ada satu Allah. Satu, Allah itu satu nih. Tapi satunya Allah dengan satu benda itu berbeda. Kenapa berbeda? Kalau satu Allah tadi di situ itu berbicara tentang komitmen. Komitmen siapa? Dari siapa untuk siapa? Komitmen Allah kepada manusia. Agar supaya apa manusia itu? Agar supaya manusia itu tidak mendua dari Allah. Itu ya, paham ya. Dan yang kedua, Belum ya, paham. Belum paham. Sebentar, sabar. Ya, karena Abang bilang paham ya, saya nggak paham. Sebentar, Apa relevansi komitmen dengan Allah? Silakan. Oke, baik ya. Ini pertanyaan yang substansi. Ini saya cukup menggebu-gebu untuk menjelaskan. Ya, apa relevansinya ketika berbicara tentang komitmen dengan Allah? Kan begitu ya. Kalau relevansinya udah jelas, Allah mengajarkan kita untuk menyembah Dia satu-satunya Allah yang benar. Itu relevansinya nyambung. Dan manusia itu, apakah manusia itu mengenal angka? Yes. Angka dikatakan satu. Ulangi bang yang tadi bang. Nggak ulangi yang tadi. Dicatat. Secara komitmen, tuh Allah menyuruh menyembah kepada siapa bang? Kepada satu-satunya Allah. Di situ kan sudah Siapa itu? tertulis. Ya siapa? Siapa? Ke siapa? Itu bahas ini dulu. Ya siapa? Iya Ya siapa? Allah. Namanya siapa? Namanya Allahnya siapa? Yang satu-satunya itu? Makanya saya tanya, ini udah paham belum tentang satu Allah? Belum, enggak paham. Belum. Makanya Terus saya tanya. kenapa nanya siapa? Iya karena Allah abang kan ada 3. Yesus, Putra, Anak dan Nah, Bapa, Putra, Roh Kudus. Ini nggak sehat, Uni. Yang terpenting kita Loh, diskusi. kok nggak sehat? Ya nggak sehat itu omongan abang. Diskusi dulu, Komitmen Uni. dengan kealahan itu memerintahkan manusia menyembah kepada satu-satunya Allah. Ngerti Diskusi arti aja satunya dulu. nggak? Kan satu Loh, iya. hakikat tadi. Tapi Bapak kebanyakan firman ini Roh bang, Kudus kan kebanyakan satu bumbu-bumbu hakikat. bahasa-bahasa akademis, tapi abang kayaknya nggak paham. Baik Uni. Saya tanya apa korelasi komitmen dengan Allah? Abang bilang komitmen itu kita disuruh untuk menyembah satu-satunya Allah. Nah bagus, sadar dong kalau gitu bahwa kalian diperintahkan menyembah kepada satu-satunya Allah. Udah. Siapa namanya? Satu-satunya Allah itu siapa Udah. namanya? Biar selesai diskusi kita, nggak usah panjang lebar. Siapa Udah, satu-satunya iya, Allah yang makanya disembah? jangan bicara dulu, jangan silakan. bicara yang enggak di luar konteks. Kamu mengatakan Tuhan Kristen 3, mana ada, ya? Maka Saya saya jawab bilang ya. Allah kalian 3. Allah kalian yang 3 bukan Tuhan. Ya Karena udah, Tuhan itu ya cuma udah, Yesus. Udah, ya, intinya 3 lah ya. Saya jawab ya. Ya memang 3 kan, Tritunggal Iya, artinya saya apa? jawab. Tri itu Makanya berapa? biar kamu cerdas kan di sini kan. Tugas saya mencerdaskan kamu kan dari tadi. Oke, ya nggak Jadi apa-apa. saya jawab Tolong ya. dijawab pertanyaan saya. Udah. Lanjutannya adalah siapa satu-satunya Allah? Biar cerdas saya. Udah ya. Iya.
Ya, siapa Jadi saya satu-satunya jawab, Allah ya ya? kamu tadi bernarasi seolah-olah kamu itu minim atau kerdil ilmu pengetahuan, kamu mengatakan Kristen Allahnya 3. Ya saya jawab, jangan panas dulu. Panas Berapa itu Allah lawan Kristen? dengan argumentasi nanti ya, setelah Ya, saya bernarasi berapa ya. Allahnya? Ada Sedikit. berapa Allahnya Kristen? Ini kan saya mau jawab, kamu kok gitu Ya, terus? Kok silakan. terus slow lah. Jadi saya jawab ya. Oh, Jadi iya, ketika silakan. kamu bernarasi, kamu mengatakan Allahnya Kristen 3, maka saya Iya. bantah gitu loh. Oke, kalau Tertulis gitu di dalam berapa 1 Allah? Korintus Berapa pasal Kristen 8 ayat Allahnya? yang ke-6, Uni, catat. 1 Korintus oke. pasal 8 ayat yang ke-6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, satu, bukan 3. Ya, kalau gitu siapa? Kenapa kamu mengatakan Siapa 3? satu-satunya Ya, Allah? satu. Ya, kalau gitu siapa Ya, udah satu-satunya satu, ya, Allah? catat ya. Ya, kalau gitu Satu, siapa catat. satu-satunya Allah? Siapa? Jadi, Siapa? ya. Siapa? Yang mana? Sampai di Yang mana? titik satu ini, kamu udah paham belum? Sudah, maka saya tanya yang mana? Nah, Siapa gitu namanya? dong. Nama, Betul. namanya. Siapa? Allah yang satu ini siapa? Ya, baik. Ya, Oh. Allah yang satu namanya. Kita panggil dia Bapa. Oh, itu gelar Bang, bukan nama Bang. Ya, Kalian juga bapak-bapak iya, nih. iya. Bang Loding Allah bapak-bapak. kami itu tidak, Namanya Bapak. tidak ada. Oh, namanya Itu. Bapak. Yahweh. Bukan. Bang Kiko Tadi bantu saya bilang udah, nama Bang Kiko. Bapak, Bang Kiko. sekarang bukan. Bentar. Tadi kau bilang Bapak namanya, habis bukan. Coba satu-satu lah. Tadi kan kau bilang, kamu bilang satu-satunya Allah. Siapa ditanya tadi sampai Bang Kiko bantu siapa itu namanya? Kau bilang Bapak. Makanya jangan dipotong. Habis kau bilang bukan. Sabar. Kasih Kan kesempatan. dipotong. Kan Oke, baik Bang dipotong. Kiko ya. Silakan. Nah, kan dipotong ya. Jadi saya lanjut ya. Jadi ketika ditanya satu-satunya Allah yang benar siapa namanya? Ya. Ketika iman Kristen atau puncak dari ajaran Tuhan dinyatakan di dalam Yesus, sebentar ya. Dinyatakan di dalam Yesus. Kan dikatakan di sana begini ya. Sabar. Bang Kiko sudah begini tadi mau dengar namanya siapa, tapi tiba-tiba Anda bilang kita langsung Bang Kiko begini. Istighfar. Sabar ya. Coba Bang Jadi Kiko yang pelan- tanya satu-satunya nama itu siapa Bang Kiko, tanya sama dia. Nama siapa sih? Udah, Kita butuh nama. Nanti kalau apa kita iklan ya, sabar dulu. Jadi ya Itu namanya Bang. Bangku. kita panggil dia Bapak, dan Bapak itu bukan nama, diterangkan di awal tadi Bapak itu Yang ditanya nama, kenapa kau kasih bukan nama? oh nama. Nama yang ditanya. Oke, baik. Jangan dipotong dulu. Jangan Oke, dipotong. Jangan dipotong ya. Sabar ya Uni Ripa ya, sabar. Jadi ketika di perjanjian lama ya, Yesus kan datang sebagai manusia itu kan belum datang. Oke. Di perjanjian lama ya, itu ketika Musa bertanya kepadanya, "Siapa namamu yang ku beritahu kepada orang-orang Israel?" Ya kasih tahu kepada mereka. Langsung aja Bang, langsung. Langsung Dia namanya. standar. Sekalian Ini saya Bang dari lagi baca kejadian ayat. sampai wahyu Bang. Sekalian dari kejadian sampai wahyu, netizen Ini suka saya di bawah. sedang baca ayat. Ini saya sedang baca ayat. Oke. Langsung Bang. Oke, Bang Kiko yang baik, handle ya. ya. Saya mute Bang Kiko yang Iya, handle iya, ya. iya. Kita tunggu nama. Iya. Iya, ya Bang Kiko juga kayaknya paham kepada Anda itu. Karena ketika dijelaskan bertanya lebih ngalor ngidul daripada jelasannya kan. Oke, baik. Namanya itu aku adalah aku. Jangan begitu yang Bang, disingkat, jangan begitu. yang Biar disingkat bagaimana dia pun Bang. Kristen Bang. Tidak boleh Anda bilang Diam, ngidul begitu, jangan. Diam ya. Yang Kau disingkat yang ngatur kok mal saya. Diam. Bang Luding, sabar. Oke, Iya. baik saya ikut Bang Kiko. Oke, sabar. Ya, yang disingkat itu adalah Yahweh, YHWH Itu ya. langsung begitu Bang. Jadi, Selesai. ya sebentar. Ini ada penjelasannya lagi ya. Kalau kita membaca di kitab yang lain dikatakan di sana ya, akulah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Itulah namaku. Jadi Yahweh itu singkatan dari berbagai macam ya nama yang diperuntukkan kepada sesembahan Abraham, Ishak dan Yakub. Dinyatakan atau digenapkan melalui siapa? Melalui Yesus. Saya bacakan dalil ya.
namamu yang telah Gimana Uni engkau masih berikan bisa kepada dibina? Kalau tidak bisa dibina, kita binasakan saja. Sedikit Coba, bisa dari Bang. Uni lah. Ada beberapa Oh hal masih yang bisa, harus- oke ya. lanjut Uni. Ada Lanjut, hal, lanjut. bukan maksudnya bukan beliau bisa dibina Bang, tapi ini yang harus diluruskan. Banyak sekali orang-orang Kristen menyampaikan asumsi ini dan ini berbahaya kalau dibiarkan. Tapi nanti setelah selesai. Bang, silakan selesaikan dulu. Saya mau tanggapin ini berbahaya nih. Mic dibuka. Kan sudah namanya Yahweh. Tadi kan saya sudah terangkan. Oke, Apalagi? oke, diam ya. Teman-teman perhatikan baik-baik. Ini untuk kita bersama. Jangan sampai kita seperti abang ini. Maaf, saya harus katakan ini berbahaya kalau saya masuk dunia pendidikan begini nih. Saya baru tahu ternyata Tuhan itu namanya disingkat. Ya, saya baru tahu kalau Yahweh itu adalah singkatan. Ya, berarti nanti Bang Loading ini namanya adalah JMC misalnya. Oh, JMC itu singkatan dari jangan modal congor. Ah, itulah namanya Bang Loading. Ini bahaya nih. Teman-teman, saya ulangi ya. Saya tadi tanya, siapa Allahmu satu-satunya namanya? Siapa? Tadi kita tanya apa? Nggak terjawab. Apanya yang ilah dari diri Yesus? Sekarang kita tanya nama. Orang Islam itu kalau tanya itu straight to the point gitu ya. Apanya yang ilahi dari diri Yesus? Tidak terjawab. Lalu kita tanya, siapa nama Allah satu-satunya? Lalu abang ini bilang dalam kitab Keluaran pasal 14 bahwa di situ ada aku adalah aku. Dari kata apa? Ehye asher ehye. Ya, saya nggak tahu nih Bang. Coba abang ambil singkatannya yang mana nih? YHWH itu adalah singkatan dari Ehye asher ehye Bang. Dari mana Bang? Apa hubungannya? Ehye aku di situ ya. Yod Hevave itu apa kaitannya dengan Ehye Eser Ehye Bang? Saya baru tahu ternyata Yahweh atau Yod-Heh-Vav-Veh itu singkatan ternyata ya. Nama panjangnya beda. Ternyata nama panjangnya adalah aku. Jangan ketawa Bang, abang yang ngomong kok abang ketawa. Yang bilang itu abang jangan palingkan wajahnya lalu ke Selesai belum? enggak, saya cuma abang lihat ketawa. Jangan ketawa. Ya, ternyata saya baru tahu malam ini nama Tuhannya adalah aku, singkatannya Yod-Heh-Vav-Veh. Baru tahu saya. Nah, karena abang akademis, tolong tunjukkan satu orang yang paham bahasa Ibrani yang pernah menyatakan ini. Ya, satu nama. Sebutkan nama orang yang paham bahasa Ibrani, mau Yahudi kek, Kristen kek, Kejawen kek, Hindu kek, Buddha siapa aja agamanya nggak masalah. Yang penting dia orang yang paham banget bahasa Ibrani bahwa Yod-Heh-Vav-Veh itu adalah singkatan dari Ehye Eser Ehye. Bingung nih kita nih. Ya, tiba-tiba nama Tuhan disingkat. Siapa nama Tuhan? Siapa itu? Itu yang perempuan lagi debat-debat itu siapa itu? Ervi. Mikana. Ervi. Enggak, siapa namanya itu? Ervi. Nama aslinya Rifa. Dipanggil siapa? Ervi. Bahaya nih Bang. Jangankan menyingkat nama Tuhan Bang, firman Tuhan aja dirubah nggak boleh. Ini nama Tuhan disingkat loh. Luar biasa ini ya. Saya baru dapat ilmu di sini nih. Selesai belum? Ya, tolong jelaskan kepada saya korelasi Ehye Asher Ehye dengan Yod-Heh-Vav-Veh menggunakan kaidah linguistik kan akademis kita tadi. Bahaya nih. Ya, lanjut. Oke, sudah ya. Baik. Ketika kita membaca di dalil yang lain, dia berkata begini. Firman Tuhan itu berkata begini, teman-teman. Aku adalah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Itulah namaku dan sebutanku secara turun-temurun. Bayangkan itu. Tapi ketika ditanya oleh Musa, siapakah namamu yang saya sampaikan kepada orang Israel itu? Dia menjawab apa? Aku yang ada karena aku ada. Aku adalah aku. Baik, kalau kita mengkaji ya kata Yod itu artinya boleh dikatakan yang menyelamatkan. Coba tunjukkan konstruk bahasanya Bang. Ya, coba konstruk bahasanya yang menyelamatkan dari YHWH itu jadi yang menyelamatkan. Tolong Bang. Aduh, Baik, bahaya ini. Bang Lodin kayaknya ini udah terlalu parah ini. Sabar, Gelang ungu Bang. Nanti Sabar Bang dulu, Lodin ya. ini gelang ungu ya, nggak bentar. Saya cuma kasih tahu sama Bang Lodin. Bang Lodin ini sudah didiagnosa gelang ungu ya. Lanjut. Tolong tunjukkan Oh, ya. gelang ungu.
Ya, gelang ungu Bang ya. Oke. Tolong tunjukkan Satu kali ya putaran pakai lagi, kaidah silakan, Bang. linguistik. Iya, 1 kali putaran. Tolong tunjukkan kepada kita secara linguistik akademis ya, ilmiah ya, bahwa Yod Hevave itu artinya yang menyelamatkan. Waduh, disingkat lagi nama Tuhan nih. Aduh, bahaya. Oke, baik. Uni, kalau Anda mengkaji berdasarkan linguistik ya, dari Ibrani ke Yunani ke Indonesia, maka harus ada 2 device saya. Saya bisa mereferensikan kepada Anda apa penyebab sehingga ya asbabun nuzulnya dikatakan di situ yotefave. Ya, huruf mati yang tidak boleh diterjemahkan. Karena di sana adalah aku ada karena aku adalah aku. Jadi ketika manusia itu ditanya, ya sebentar, kamu nggak usah gitu dulu, sabar. Jadi ketika manusia itu Cuman ditanya, menghela napas. sebentar ya. Ketika manusia itu ditanya, siapa nama Allahmu? Masa jawabnya aku adalah aku? Ya kan? Masa begitu? Kan begitu, memang begitu kan jawabannya. Kok masa begitu? Emang begitu tertulisnya kok. Ya makanya Aku adalah aku. Sebentar, sabar. Makanya Yotefave itu yang artinya singkatan dari berbagai macam gelar dia. Oh, berarti Apa itu singkatan gelar dia? ya? Berarti itu nama singkatan Tuhan. Sebentar dulu. Berarti nama Kamu Tuhan catat. kalian bisa disingkat. Tugasmu catat. Paham? Jangan, saya rekam di kepala saya nih. PC-nya tinggi, apa namanya tuh? Memorinya tinggi nih Bang. Ya, berarti Yod-Hevave itu sudah singkatan Bang Loding. Sudah kirim karena Sudah kirim ke neraka sudah. Gelang ungu ya. Kan? Teman-teman itu gelang ungu ya. Saya angkat tangan gelang ungu. Lanjut. Silakan Bang Kiko, dibuka dulu Bang Kiko. Bang Kiko lagi tadi katanya biar saya yang bagian baca firman. Tiba-tiba sudah dapat oten begitu dia malu langsung tutup kamera. Saya mau, kan tadi saya sudah bilang sama Bang Kiko, maksud saya mau begitu belajarlah kan, belajar lebih bagus. Benar tidak? Coba buka mute Bang Kiko, sampaikan itu karena orang yang Anda bawa itu ternyata tumbang di tengah-tengah perjalanan. Silakan. Oh, ini ada Bu Santi minta naik Uni. Sebenarnya beliau itu punya kemampuan, cuma dia nggak tahu Niripa siapa. Jangan Anda bilang sebenarnya punya kemampuan. Orang kalau punya kemampuan di sinilah Rana mengeluarkan bukti Dengarkan, kemampuan itu, bukan mutar-mutar. Iya, berbeda orang nggak punya kemampuan seperti saya. Kalau saya kan langsung tegas, nggak sanggup jawab itu, saya katakan nggak sanggup. Tapi dia cuma diminta Unirifa, langsung sebut, dia diputar dulu, diputar. Dia punya kemampuan terlalu mutar-mutar. Sebenarnya punya kemampuan mutar-mutar. Selamat malam Bu Santi. Bang Kiko diam dulu, Bang Kiko bagian iklan. Ya. Selamat malam Bu Santi. Nah, ini bagus nih. Selamat malam Bang Lodi. Iya. Siap. Selamat Malam Bunda selamat Santi, malam. Bunda. Iya, Bang Kiko juga, Bunda Rifa. Waduh, saya senang banget tadi saya nonton sebentar. Lihat Bunda Rifa ini kayaknya orangnya intelektual banget ya. Pengen bagus belajar. nih, cocok Iya. bertemu nih. Silakan. Iya, cuman saya Bang Loading drop kan semalam sama hari ini, yang kemarin kita sampai jam 3 tuh. Oh iya. Iya. Banyak-banyak Saya- istirahat Bu. Iya, saya drop. Jadi tapi nggak apa-apa. Tapi kan ilmunya jadi banyak gitu kan. Jadi mungkin saya malam ini teman-teman nggak bisa lama. Ini mukanya juga jelek jadinya bengkak. Tapi saya terpanggil tadi mau kenalan sama Bunda Rifa. Dia mewakili perempuan nih? yang dewasa. Dia sangat berwawasan. Bisa jadi juga tempat untuk belajar. Bagi siapapun ya Uni, kan nggak harus yang seiman, siapapun bisa Saya belajar. spesifik Kak hanya untuk nonis sebenarnya. Saya nggak layak ngajarin orang Islam. Justru saya ini hanya bisa ngajarin nonis tentang agama saya dan pemahaman saya dengan tentang kitabnya Kakak. Makanya saya digelari Bunda Gembala. Itu gelar dari Quran surah Al-Baqarah ayat 171. Apa nih Rifa? Berbudak. Bunda Gembala. Bunda Gembala. Ya, ini Bu Bunda Santi Rifa, Bu Santi ini dia Iya. materinya itu dia pengen belajar. Dia belajar. Bagus, Masya Allah. Dia mau belajar. Barakallah. Mudah-mudahan. Lanjut Uni. ya, saya dari Kristen Protestan Bunda.
Salam kenal Kak Santi. Salam Sudah kenal. sering nonton saya sudah lihat kakak itu di roomnya Bang Loding sudah sering. Memang saya ada niat untuk suatu saat jumpa, kita ngobrol, bisa jadi Kak Santi bertanya saja, atau bisa jadi kita dua arah nggak apa-apa. Terserah Kak Santi aja. Ya, Modelnya dibikin karena- seperti apa, saya ikut Kak Santi aja. Karena kan sesama perempuan, jadi artinya lebih luas untuk Saling. ngobrol tanpa ada batas waktu kan. Nanti kalau Iya. saya ngobrol berdua lama-lama sama Bang Loding bahaya kan. Gitu. Betul ya. Nanti tidur di luar Bang Loding ya. Iya, jadi Bahaya sama Bang Kiko. Bang Kiko kalau Bu Santi ramah-ramah mukanya itu potong dengan parang itu tidak mempan lagi. Bang Loding, kalau Lanjut, Bang. Bang Kiko ini aneh dia. Dia kalau ada saya dia jaim, nggak ini. Dia kalau ada saya dia sok cool dia. Iya, Oh, padahal so kan cool. iya, padahal lain aslinya dia. kan Ya sudah, aku ular turun. beludak kan. Jangan begitu. Di sini Kan? aja, Baperan begitu di dia sini kalau ada aja. Bu Santi, baperan. Iya. Padahal Oh, bercanda tuh. Apa? Jangan cool gitu Bang, tetap aja jadi diri sendiri. Karena itu yang disenangin para netizen dari Bang Kiko dengan galak-galaknya, dengan marah-marahnya. Yang penting tidak keluar kata-kata kotor dari mulut. Itu pesan Enggak. saya sesama umat Kristen. Kalau Menerima Bang tahu Kiko saya, kalem, kalau Bang Kiko kalem, itu netizen tidak suka. Gitu. Nah, Unirifa ini artis ya, selebriti ya. Karena tadi saya searching sepintas dia banyak di Google juga nama Unirifa. Unirifa. Benar, saya belum tahu. Saya Unirifa kalau ustazah ya? bukan. Saya ini Bunda Gembala. Ya, Bunda Gembala ini adalah istilah dari Quran surah Al-Baqarah ayat 171. Nah, saya bukan ustazah, saya pembelajar, saya boleh dikatakan akademisi, dan memang ranah kajian saya itu adalah kristologi dan islamologi. Nah, jadi saya punya YouTube, mungkin karena diinjek di Google itu karena saya punya 2 YouTube dan punya beberapa TikTok dan juga Facebook yang intens untuk membahas tentang dialog lintas iman. Nah, gitu Kak Santi, dan saya sebenarnya tupoksi ya, tugas pokok dan fungsinya itu di sosial media ini sebenarnya itu satu sebenarnya. Yang lain itu cuman bonus aja sampingan, yaitu menjawab pertanyaan tentang Islam. Nah, yang menjadi bonus adalah memaparkan pemahaman saya tentang agama lain, Hindu, Buddha, Kejawen, Kristen, itu bonus. Tapi tupoksinya adalah menjelaskan dan menjawab tentang Islam. Jadi kalau Kak Santi nanya tentang Islam, saya kasih ruang 1001 pertanyaan sehari penuh boleh. Karena itu yang menjadi kewajiban bagi saya pribadi. Membahas Kristen itu nggak menjadi kewajiban. Itu hanya bonus yang saya berikan karena saya tidak mau teman-teman Kristen itu ketika menjelaskan Kristen itu tidak ilmiah. Maka saya juga mempelajari kristologi gitu. Secara akademis iya. saya juga mengambil ilmu di situ. Iya, oke, iya, berarti tepat sekali sih. Mungkin saya bisa nanti kayak komunikasi dua arah sama Uni. Sekarang kalau ada bertanya aja waktu. pun nggak apa-apa. Iya. Kalau Kak Santi Tadi hanya sekedar saya- bertanya saja hari ini boleh. Iya, sebenarnya tadi abang tadi kenapa tiba-tiba turun ya pas saya naik? Maksudnya tadi ada pertanyaan yang buat saya itu bagus banget buat umat Kristen yang dipancing tadi dari Unirifa itu sebenarnya menjadi PR atau acuan kita untuk menjelaskan gitu. Tadi itu menarik itu. Mengapa? Apa tadi dibilang kuasa Yesus sehingga dia menjadi Apanya, Tuhan? Apanya? Ya, Ya apa? kan, Uni? Perbuat. Apanya Ada yang dua membuat- yang alasan sebenarnya saya minta alasan sebenarnya. Kalau alasan Yesus gini Kak, izin ya sebentar ya Kak, saya prolog dulu biar kakak paham nih secara substansi obrolan saya nih. Kalau kita bicara alasan umat Islam mengatakan Yesus itu manusia, itu banyak. Pertama, pernyataan Yesus sendiri. Anak manusia. Artinya kita nggak usah berdebat tentang hal itu. Yang kedua adalah bukan cuma sekedar pernyataan Yesus, yang kedua secara hakikatnya, kenyataannya. Jadi kita bicara ini tekstual, konteksnya dan faktanya. Faktanya memang dia anak manusia karena dia masuk dalam kaidah sejarah menurut beberapa akademisi. Dan dia memiliki tempat di bumi, hidup selama 33 tahun, masuk dalam ruang lingkup sejarah. Maka itu fik manusia sejati. Bukan ruh, tapi manusia sejati. Nah, tapi yang menjadi perdebatan antara Kristen satu dengan Kristen lain dan Kristen dan Islam itu adalah keilahian Yesus. Maka saya bertanya, apanya yang ilahi?
Maka kemudian dijawab sama Pak Kiko dan Abang tadi bahwa perbuatannya itu perbuatan ilahi. Yang mana? Perbuatan Lalu ya dijawab jawaban tadi ya. Ya. Nah, maka dijawab bahwa perbuatan yang ilahi adalah menghidupkan orang mati. Kenapa tidak menuhankan Elia dan Elisa? Karena sebelum Yesus hadir ke dunia, Elia dan Elisa sudah menghidupkan orang mati. Bahkan Elisa, kalau Yesus itu hidup ya, dia orang hidup, bisa bicara, bisa minta kepada Bapa. Elisa itu lebih hebat lagi, Kak. Elisa itu sudah meninggal, tulang belulangnya kesenggol mayat, mayat bisa hidup loh. Ya, Oke. iya itu dalam perjanjian lama. Artinya lebih hebat Elisa, karena dia jadi mayat aja, tulangnya aja bisa menghidupkan orang mati. Yesus harus hidup dulu, apa hebatnya? Paulus juga bisa kok. Nah, Uni gitu. Rifa, siapa nama orang yang dihidupkan biar saya tahu juga. Karena saya tahu Tidak ada disebut sini. Yang disebutkan itu saya kasih Abang Bagiko ayatnya aja ya. Saya kasih ayatnya aja ya. Abang silakan baca. di. Nih. Ya, di perjanjian lama. Saya kasih dua-duanya. Oke. Karena setelah Alia baru Elifas, ya. Elisa. Ya. Silakan Anda buka kitab 1 Raja-Raja pasal 17 nomor 24. Ini Elia. Ya. Elisa di kitab 2 Raja-Raja pasal ke-32 nomor 37. Pelajari sendiri, baca sendiri. Nah, itu ya. Nah, ada seorang mayat dalam 2 Raja-Raja pasal 20 nomor 21. Seorang mayat dilempar ke kubur Elisa. Ketika menyentuh tulang Elisa, mayat itu hidup lagi. Ini hebat nih, lebih hebat daripada Yesus loh. Ya, kalau kita lihat kehebatan lebih hebat Yesus. Tulangnya aja bisa menghidupkan orang nih. Tak perlu dia berdoa kepada Bapa. Nah, jadi kalau perbuatan menghidupkan orang mati, maka kalian tidak adil. Harusnya Tuhan kan orang yang lebih dulu melakukan hal itu. Nah, Kak Santi silakan tanggapi apa yang mau ditanggapi dari obrolan kita tadi. Silakan. Ya, makasih Uni. Jadi tadi saya ada mendengar sedikit tadi, saya berharap jawaban dari sesama kami umat Kristen tentang mengapa Yesus pantas disebut jadi Tuhan. Itu sebenarnya pertanyaan yang sangat mendasar bagi umat Kristen, tapi ternyata tadi masih kesulitan untuk menjawab gitu kan. Nah, tadi Bang Kiko bilang dia bisa menyembuhkan orang mati, orang Bukan, sakit ya? itu yang kedua. Yang Dan pertama saya bisa apa tadi? Pertama apa Bang jawabannya? Saya itu bawa yang pertama ayat, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang bisa sampai kepada Bapa tanpa melalui Yesus itu. Itu sebenarnya yang Cuman pertama. yang ditanya Uni Rifa itu apa maksudnya Oke. kekuatan apa yang dia miliki sampai dia diangkat menjadi Tuhan begitu kan? Nah, Oke. tadi juga jawaban dari Bang Buff ya. Juga memang Baptis. iya agak panjang, terlalu cepat jadi nggak nangkap jawabannya. Tadi poinnya dari Bang Buff berarti apa tadi Bang Kiko? Jawaban mengapa Yesus pantas disebut Tuhan? Dia mutar-mutar sampai ke Batam, jadi Bukan lama. juga ya. Nah, jadi Makanya kan tadi Bu Santi jangan lama-lama datangnya, udah jam 2 loh ini. Kelamaan Bu Santi datang. Jadi semua begini. Saya sebenarnya masih sakit, cuman saya tertarik tadi Sakit. hanya karena ada Sakit Uni aja Rifa. masih cantik ya. Kak Santi ini cantik aja masih sakit aja masih cantik loh, apalagi pas nggak sakit ya. Aduh, nggak secantik Uni Rifa. Kalau saya memang nggak cantik, saya manis. Kak Santi cantik, saya manis. Iya. Makasih, Saya Uni, hancur. makasih banyak. Iya, ini berantakan Bang Kiko. Kiko asam. asam. Jadi Uni, Pahit. ya makanya ini jadi PR mengapa Yesus pantas disebut Tuhan. Ini sebenarnya jadinya Nah, PR itu karena dia. mereka saya lihat kan udah sangat berwawasan, tapi saya mencoba mungkin menjawab semampu saya, tapi kalau saya nanti nggak bisa Boleh, lagi boleh. menjelaskan, saya akan bilang untuk jadi PR saya. Boleh, Ini, tapi saya tambahkan sebelum dijawab saya tambahkan 3 PR lagi nanti dicatat ya. Pertama, mengapa Yesus dikatakan Tuhan? Yang kedua, mengapa Bible dikatakan kitab suci? Yang ketiga, Bible. mengapa Kristen dikatakan agama kasih? Kristen, Yang keempat, agama- kenapa Kak Santi tidak menjadi Islam? Itu pertanyaan saya yang jadi PR. Ya. Masya Allah. Dan itu saya yang mau terakhir kita doa continue ya. semua nih para Iya. netizen tuh.
Itu Nama continue ya saya Kak, insya Allah. nama saya ada di dalam itu suatu kehormatan menjadi Iya. bahan Ya, pembicaraan 4 berarti. itu semoga Allah izinkan 4 ini kita bahas tuntas seminggu ini ya, karena saya ingin kita satu persatu. Ada 4. Saya meminta yang pertama dulu, kenapa Yesus dijadikan Tuhan, dan besok kita bahas kenapa Bible dikatakan suci. Yang ketiga, kenapa Kristen dikatakan ajaran kasih, agama kasih. Yang terakhir, kenapa Kak Santi tidak jadi Islam. Saya berharap ini 4 ini kita bahas tuntas, insya Allah ya. Izin ya, mudah-mudahan Ya, masih ada waktu. Uniripa, sebentar ya, sedikit aja. Kenapa Uniripa? Nah, demikian tadi kamu sih Mine, yang dimana Uhti Rifa menyampaikan dengan begitu detailnya ya, lalu Akhi Loading pun menyimak dengan seksama karena menghargainya. Memang luar biasa Akhi Loading ini. Nah, jadi kita bahas yang dimana Santi sama si Kiko, mereka parah akut, memang sudah akut, sakitnya tuh akut kan, apalagi si Kiko ini akut. Sudah banyak dalil-dalil disampaikan menjadi sebuah bukti, tapi dia tetap saja menyangkalinya, tetap saja mengingkarinya, sebagaimana yang kita tengok ya ketika mereka berdebat, Kiko ini berdebat dan yang lain-lain dan sebagainya. Nah, untuk Santi katanya belajar masih belajar dan ini. Tapi ketika diberikan argumentasi pembuktian dari ayat per ayat disampaikan, Santi masih tetap membantahnya dengan tetap ini tetap itu ya, toleransi lah tetap itu dalihnya ya. Tapi ya semoga saja hidayah itu sampai. Kalau memang dia tidak mau menerimanya, ya itu urusan dia, bukan urusan kita lagi. Kita hanya menggugurkan kewajiban saja untuk berdakwah kepada orang yang belum berislam, karena memang untuk menyeru kepada orang-orang yang belum berislam itu ada dalilnya, itu perintah Allah ya. Jadi ya kita sampaikan saja itu, karena memang ada pun kalimat hikmah ya, sambut ia apabila ia datang ya, karena ia datang hanya pada hamba yang terpilih ya, hamba yang terpilih. Terus kalaupun seorang hamba itu, seorang manusia, seorang hamba itu diberikan hidayah lalu ia menolaknya, maka hidayah itu sekali-kali tidak akan kembali datang, karena dia hanya akan datang satu kali. Kalau dia sudah pergi, maka tidak akan pernah dapat dicari gitu ya. Sambut ia ya kan, sambut ia apabila ia datang kepada kita, dan itu kalau takkan datang untuk kedua kali ya, takkan pernah datang untuk kedua kali apabila ia telah pergi, maka sulit akan dicari gitu. Nah, hidayah itu sangat mahal begitu. Jadi banyak dari orang-orang Kristen seperti Kiko ya. Kiko itu nampaknya istrinya itu orang kaya nampaknya, jadi dia takut sama istrinya. Kalau Kikonya sendiri saya rasa bukan orang mampu ya, sehingga mungkin dia mempunyai usaha dagang kain, dagang pakaian, itu mungkin istrinya itu yang punya modal sehingga dia ketakutan itu. Nah, kalaupun naik ke komal-komal itu ya hanya cari viewer saja, memang saya perhatikan itu, cari viewer nanti untuk dia buka komal, buka live tapi tidak debat ya, cuman untuk mandi lumpur gitu untuk mandi lumpur. Jadi saya perhatikan itu. Tapi kalau mencari viewer yang penikmat debat ya, penonton penikmat debat itu tidak akan masuk ke sana. Ada orang-orang mandi lumpur itu tidak akan ditonton, malah geli gitu. Kalau orang yang biasa nonton debat, nonton video-video dakwah itu ya, kalau ada yang sifatnya aneh gitu, itu akan langsung terasa gitu, peka gitu ya. Orang yang biasa nonton debat itu sensitif sekali. Ada hal yang tidak relevan dengan Islam itu langsung ditinggalkan gitu. Itu yang saya perhatikan. Kenapa? Karena otak kita ini sudah, rasa-rasa itu sudah tercuci dengan bersih tentang bagaimana pilihan yang mesti nampak oleh mata ini ya. Hal-hal yang jorok-jorok juga sudah tidak mereka tonton ya. Terus
hal-hal yang tidak masuk akal, tidak logik itu juga ditinggalkan gitu. Karena saya sendirilah, tidak usah tidak usah jauh-jauh lah. Saya kalau ada musik itu saya wah bencinya setengah mati. Entah kenapa, saya tidak suka musik. Terus kalau ada orang joget-joget, ya kan, wah risih saya. Apalagi ada perempuan tidak berhijab, itu juga saya nengoknya itu geli gitu. Aneh gitu. Kalau ada seorang muslim mengaku muslim tapi tidak berhijab, itu ya Allah rasanya tuh aneh gitu. Aneh gitu. Pokoknya aneh lah. Terus apa ya? Perkataan yang tidak bermanfaat, ya, perkataan gurau-gurau yang tidak bermanfaat itu juga saya entah kenapa itu bukan saya bikin-bikin, memang datang dengan sendirinya, tidak suka sama sekali. Makanya saya tidak senang bergurau-gurau yang sifatnya berlebihan, aneh-aneh itu tidak suka. Tidak seperti dulu ya. Kalau dulu memang ya saya senang bergurau, tapi untuk sekarang saya entah ya karena faktor usia dan juga karena agama yang saya pelajari, oh begini itu. Makanya kalau ada stand up komedi itu saya merasa orang ini dengan pedenya ya, apakah mereka tidak tahu bahwasanya kalimat-kalimat dusta yang membuat orang tertawa sesungguhnya Allah sudah siapkan gitu, neraka kail baginya gitu. Itu ada dalilnya ya. Makanya saya kalau ada yang aneh-aneh pokoknya lah, apalagi ada laki-laki pakai kawat gigi, pagar gigi itu ya, itu pun geli saya, aneh gitu, pokoknya lucu gitu ya, lucu. Segala sesuatu yang tersemat kepada diri kita itu akan menjadi sebuah kesombongan gitu. Kita akan menjadi ria, kita akan menjadi sombong. Contoh orang yang berkawat gigi ya, giginya dikasih pagar itu dia pasti akan nyengir ya. Karena dia pamer kawatnya itu. Jadi hal yang ria, orang harus tahu. Itulah yang saya rasakan saat ini, entah kenapa ya, mungkin beda pada hamba Allah yang lain ini ya, datang lahir dengan sendirinya begitu, aneh gitu. Baik kaum muslimin, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, dan saya Ridho Seni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.